Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi robba wa bil islami dina. Bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma waryuhna fahma. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma rizukna ya Rabbi fahma nabiyina. Wa khifdul mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Oke, baik teman-temanku semuanya yang saya hormati. Kita lanjutkan lagi belajar kita. Jadi hari ini kita coba ambil salah satu seorang filsuf ya, yang judulnya itu Martyr Wisdom. Ya, jadi kebijaksanaan martir. Jadi martir itu orang yang dibunuh. Kalau di dunia Islam itu ada Mansur Ibnu Al-Halaj. Ya, mungkin teman-teman sudah mengetahuinya. Yang punya pandangan tentang al-hulul. Jadi ceritanya itu kan pandangannya beliau bahwa di dalam diri manusia itu kan ada nasut dan sekaligus ada lahut. Jadi manusia itu di dalam dirinya itu ya ada dimensi kemanusiaan. Termasuk pun juga ada dimensi ketuhanan. Nah, kalau kita kok mau menyatu dengan Tuhan atau Tuhan itu masuk ke dalam diri kita, ya kita harus fana. Jadi untuk agar kita fana, ayo kita matikan sisi dimensi nasutnya. Nanti yang tinggal itu lahutnya. Jadi teman-teman, ya di dalam dirinya kok hanya dimensi lahutnya. Nanti Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Besar, yang sempurna, itu akan kompatibel dan bisa masuk ke dalam diri kita. Kalau kita bisa membuang nasut kita yang ada itu lahutiahnya. Makanya dalam konsepnya beliau kan punya indigium terkenal, ya, yaitu apa? Ana al-haq. Jadi aku adalah kebenaran atau aku adalah Tuhan. Jadi saat Mansur Ibnu Al-Halaj mengatakan itu, sebenarnya ketika beliau itu mencengkal dirinya, meniadakan dirinya. Makanya yang ada itu ya Tuhan. Ya, jadi ketika dia mengatakan itu, sisi kemanusiaannya itu sudah hilang. Yang ada itu ya Tuhan. Jadi ajaran-ajaran yang seperti itu kan dalam kacamatanya orang fakih, ya. Para ahli hukum itu dianggap membahayakan masyarakat. Dan para fakih ini pun juga banyak yang dekat dengan penguasa saat itu. Yo akhirnya nanti ceritanya Mansur Ibnu Al-Halaj itu mati dibunuh, bahkan dimutilasi. Bahkan jasadnya itu dibakar. Bahkan dalam ceritanya abunya itu nanti dimasukkan ke karung dan dibuang ke sungai Tigris, ya. Makanya itu sebagai pengantar untuk mengenal kenapa kok tema hari ini itu Martyr Wisdom. Jadi kita mengambil hikmah dari seorang filsuf yang terbunuh atau dibunuh, ya. Jadi hari ini kita ketemu Marcus Tullius Cicero. Ada juga, ini sebagai mukadimah aja ya, kalau di Jawa pun juga sama, ada seorang martir, yaitu Syekh Siti Jenar. Ya, teman-teman yang dari Jawa mungkin sudah mengenalnya. Itu kan ada cerita ketika di antara salah satu wali songo itu ingin ketemu Siti Jenar. Akhirnya menyuruh seseorang
untuk menemui Siti Jenar. Ya, sampai ke padepokannya Siti Jenar, orang yang diutus ini mengatakan, aku ingin ketemu Siti Jenar. Wah, tapi jawabannya Siti Jenar itu, Siti Jenar nggak ada, yang ada itu Allah. Akhirnya orang ini mengatakan, ya sudah, saya ingin ketemu Allah. Siti Jenarnya bilang, Allah itu nggak ada, yang ada itu Siti Jenar. Ya. Jadi pandangan-pandangan kayak begini, kalau dikonsumsi oleh orang awam, nah itu dalam pandangannya para fakih itu dianggap membahayakan. Yang nanti pun ceritanya Siti Jenar itu pun juga dieksekusi mati. Bahkan dalam ceritanya, kalau nggak salah kepalanya dipenggal, nanti darahnya itu mengalir. Jadi darahnya mengalir ini membentuk kalimat syahadat atau membentuk kalimat Allah. Nah, baru di situ para wali itu baru meyakini, membenarkan kalau ajarannya Siti Jenar itu adalah sebuah ajaran yang benar. Hanya saja masyarakat itu belum siap menerima pandangannya, ajarannya Siti Jenar. Ya. Jadi itulah yang disebut martir. Nah, hari ini kita coba ya, kita lihat beliau, yaitu Cicero. Jadi beliau ini dikenal sebagai seorang filsuf Stoa. Mungkin teman-teman pun juga sudah ngerti ya, di Instagram itu kan banyak ya, kalau teman-teman itu nyekrol gitu kan. Jadi itu kan ada dalil itu. Dalam dalilnya itu amor fati. Jadi ini ajaran Stoa. Ayo kita mencintai takdir kita. Ayo kita mencintai apa yang kita alami hari ini. Biar apa? Yo biar kita bisa menikmati hidup kita. Biar kita itu bisa bahagia. Jadi itu kan dalil pendek, tapi kan maknanya bisa luas ya. Jadi amor fati. Jadi teman-teman hari ini yang itu masih menggerutu, atau yang kemarin punya cewek sekarang sudah putus dan gak punya cewek, ayo dalil ini dipakai. Amor fati, ayo kita cintai takdir kita. Yo kalau teman-teman kemarin punya cewek, cintailah takdirnya yang itu punya cewek. Sekarang teman-teman putus dan gak punya cewek, yo cintailah takdirnya yang hari ini gak punya cewek. Lu itu kan akan menenangkan, membahagiakan hidup kita. Nah, Tullius Cicero ini pun juga masuk jajaran filsuf Stoa. Jadi itu kan ada tokoh-tokoh besarnya, termasuk yang pernah kita kaji, yaitu Marcus Aurelius, yang itu punya buku judulnya The Meditation. Jadi itu kan nasihat-nasihatnya Marcus Aurelius itu kan terkenal. Jadi nggak ada satupun orang yang itu bisa menyakiti kita. Yang bisa menyakiti kita itu ya diri kita sendiri. Nanti kan dilanjutkan ya. Kenapa kok kita menderita galau sakit ya? Ya karena diri kita mau menerima kegaluan, karena diri kita mau merasakan sakit. Seandainya saat ini ya, sekarang ini kita kok nggak mau menerima sakit, ya saat ini juga kita nggak sakit. Jadi tergantung diri kita, bukan tergantung situasi dan bukan tergantung orang lain. Ya, jadi ya kayak begitu mungkin teman-teman sudah mengetahuinya. Tapi yang sulit apa? Untuk actionnya, mempraktekannya. Ya, wah ngomong gampang mas. Jajalin toh nanti nak masnya itu patah hati, itu kan galau, stres, dunia sudah gelap. Ya setidaknya kita punya pandangan dulu. Baru nanti kalau kita mengalami situasi yang gak enak, ayo kita coba latihan untuk memakai pandangannya Stoa. Dan Cicero ini dikenal sebagai seorang orator yang handal. Ya, bahkan di zaman era Yunani, beliau ini dikenal orator inovator. Ya, bahkan kemudian itu dikenal sebagai retorika Ciceroniana. Ya, jadi beliau itu kan nanti ceritanya pun juga seorang pengacara dan seorang negarawan, seorang politikus juga.
Jadi seorang negarawan kalau retorikanya nggak baik dan nggak indah, itu kan juga lucu. Jadi teman-teman hari ini misalnya presiden, ya presiden itu kan salah satu tugas konstitusinya itu kan mencerdaskan masyarakat. Kalau dia retorikanya kok jelek, dialektikanya kok berantakan, yo bagaimana mungkin bisa mencerdaskan masyarakat? Bahkan salah satu tugas besarnya sebagai negarawan itu adalah mencerdaskan masyarakat. Makanya kalau kita geser ke Plato yang punya buku The Republic, itu kan beliau menegaskan yang layak menjadi raja atau hari ini yang layak menjadi presiden itu ya seorang filosof. Karena seorang filosof ini yang sudah menerima kebijaksanaan atau dalam bahasa lain itu yang sudah memiliki kebijaksanaan sekaligus orangnya mampu memberikan kebijaksanaan kepada masyarakat. Kalau orangnya retorikanya jelek, hikmahnya, kebijaksanaannya, hanya berhenti pada dirinya sendiri. Makanya ayo ya, jadi kita latihan bagaimana kita itu punya retorika yang indah atau dialektika yang indah. Karena apa? Karena salah satu basis hari ini itu kan percakapan, dialog. Kalau kita dialognya saja yang kita sampaikan kok bulet ya. Itu sebagai tanda kalau isi otak kita pun juga nggak jelas itu. Ya, makanya isilah dulu yang ada di kepala kita. Nanti pun juga yang keluar dari kepala kita itu pun juga akan sesuai dengan apa yang ada di isi kepala. Nah, itu gambarannya Marcus Tullius Cicero. Beliau ini asal Arpina, jadi kalau hari ini itu Italia. Lahir pada tahun 106 sebelum Masehi, nanti beliau itu meninggalnya tahun 43 sebelum Masehi. Ya, jadi agama Kristen itu belum ada. Islam pun juga belum ada. Nanti tulisan-tulisannya termasuk pidato-pidatonya itu sangat berpengaruh. Bahkan ada yang mengumpulkan tulisannya Cicero, khususnya itu surat-suratnya, dikumpulkan yang itu jumlahnya mencapai 800 ya. Jadi bisa dibayangkan ya produktivitasnya beliau di dunia keilmuan ya. Jadi kita mungkin hari ini kita kan hanya menyelesaikan makalah, menyelesaikan skripsi, tesis, ya. Jadi produktif kita itu hanya tuntutan dari akademik, ya. Jadi beliau ini Cicero produktif, ya. Kita dan beliau ini tadi seorang negarawan, ya. Jadi meskipun nanti di akhir hidupnya beliau ini agak tragis. Ada yang mengatakan beliau ini dibunuh. Ya, jadi awalnya itu Cicero ini punya karir politik yang bagus, ya. Jadi punya jabatan yang itu sebagai dewan pertimbangan. Jadi kalau di Romawi itu jabatan yang tertinggi. Hanya saja nanti beliau ini konflik dengan Kaisar Julius saat itu. Ya, akhirnya itu enggak akur, ya. Dan Cicero nanti itu akhirnya diasingkan. Bahkan tidak cukup dari di situ, bahkan nanti beliau itu dieksekusi, bahkan tidak hanya dibunuh tapi pun juga dimutilasi, ya. Dan kemudian mayatnya itu disalib, ya. Itu cerita akhir dari beliau. Makanya tema hari ini Martyr Wisdom. Ayo kita ambil beberapa kebijaksanaan dari seorang martir. Oke, coba kita lihat ya, ada apa saja hikmah-hikmah dari beliau. Kita awali dari khutsnya beliau. Ada istilah dari bahasa Latin, yaitu dim spiro spero. Jadi selama aku bernafas, aku berharap, ya.
Jadi ini sebenarnya motivasi. Kita tiap menit ya, tiap detik itu kan kita bernafas. Disitulah kita itu masih ada harapan. Jadi yang sebagai anak muda, apalagi yang baru putus cinta atau patah hati, itu kan dalil-dalilnya kan keluar. Wah, sudah nggak punya harapan. Dunianya sudah gelap, apalagi. Saya sudah nggak tahan hidup. Loh, katanya Cicero, dum spiro spiro. Selama kok kita masih bernafas, kita itu punya harapan. Jadi kenapa kok kita hari ini masih hidup? Ya, kita hari ini masih melakukan aktivitas dan tanggung jawab kita. Sebenarnya karena kita itu punya harapan. Jadi ruh kehidupan itu sebenarnya letaknya itu ada di harapan. Semua orang di level tertentu itu punya harapan. Seorang ibu punya harapan nanti anaknya akan menjadi orang sukses. Seorang mahasiswa punya harapan nanti bisa lulus ya. Yang mahasiswa S2 punya harapan nanti punya pekerjaan yang sesuai di level apapun. Semua orang itu punya harapan. Nah, kadang kita itu mengalami problem-problem tertentu dan kita merasa harapan kita itu hilang ya. Bahkan katanya Spiro nggak begitu. Pokoknya selama kok kita masih bernafas sampai hari ini masih kok ada harapan untuk hidup ya. Jadi kalau dalam Islam itu kan kita nggak boleh yang namanya bahasanya itu apa? Nggak boleh patah semangat. Bahkan kalau kita patah semangat itu kan termasuk kita tidak mengakui kalau Allah itu memberikan rahmat kepada kita. Itu yang pertama. Yang kedua, ini pun juga dalam bahasa Latin, yaitu esse quam videri, menjadi, tidak hanya terlihat. Jadi teman-teman, kalau kita kemarin memakai kacamatanya siapa itu, saya kok lupa, yaitu Thomas Aquinas. Jadi tindakan manusia itu kan ada dua macam. Ada tindakan yang sifatnya itu being, ada tindakan yang sifatnya itu becoming. Jadi manusia itu hidup, itu sebenarnya senantiasa becoming, menjadi. Hanya saja hari ini, mungkin karena banyak media, banyak aplikasi macam-macam itu, kita itu ingin membentuk kita seperti apa dan bagaimana. Kita itu sering pamer di medsos, ya. Kita perlihatkan ini dan lain sebagainya. Akhirnya kita itu apa? Akhirnya kita itu terlihat, yang ada itu hanya pamer. Bahkan katanya beliau, esse quem videri, oke, ayo kita bentuk diri kita untuk menjadi orang yang luar biasa. Tapi kalau bisa itu jangan sampai terlihat. Mungkin teman-teman hari ini ingin menjadi pria high value man misalnya, yang punya level up di atas ya. Tapi ayo kita pakai jalan yang senyap, kita pakai jalan yang sunyi. Jadi orang-orang itu nggak tahu apa yang kita lakukan. Orang-orang itu nggak tahu apa yang baru kita bangun ya. Jadi kita membangun itu dengan cara senyap, dengan cara yang itu nggak bisa diprediksi oleh orang lain ya. Nanti walaupun kita gagal atau kita nggak mencapainya, kita kan tenang-tenang saja. Kenapa kita tenang? Karena orang lain itu nggak tahu. Makanya ayo kita tetap membangun diri kita. Kalau bisa orang lain itu nggak perlu tahu ya. Jadi kita itu tetap bergerak, tapi pergerakan kita itu senyap dan itu akan dalam bahasa agama kita itu istilahnya itu nggak pamer ya. Kita terhindar dari yang namanya sifat pamer kayak gitu ya. Itu dari Cicero. Ada juga ini dari beliau, non nobis solum natis sumus ya. Kita dilahirkan tidak untuk diri kita sendiri. Jadi sadari ya, semua orang itu dilahirkan
itu ya tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk semua orang. Tapi pun juga kita tidak boleh melupakan diri kita sendiri. Hari ini ada orang yang itu fokus ingin membahagiakan orang lain, tapi dia lupa untuk membahagiakan dirinya sendiri. Makanya beliau ini kan juga termasuk filsuf Stoa. Ya, Stoa kan juga punya pandangan untuk agar kita bisa membahagiakan orang lain. Ya tugas kita pun juga diri kita harus bahagia dulu. Ya, harus self love dulu. Diri kita itu bahagia dulu, baru kita mampu membahagiakan orang lain. Jadi ukuran pertama itu ya diri kita. Kalau diri kita nggak punya apa-apa, bagaimana mungkin kita bisa memberikan apa-apa kepada orang lain? Makanya apa? Jadikanlah diri kita menjadi orang yang luar biasa, biar kita itu bisa non nobis solum natisum. Karena kita sadar, karena kita hidup itu ya tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi untuk orang lain. Untuk kita agar bisa memberikan yang terbaik untuk orang lain, ayo kita perbesar diri kita. Ya, kita tingkatkan nilai kemanusiaan kita. Ilmu kita harus bertambah, kebijaksanaan kita harus bertambah. Baru kita bisa memberikan sesuatu yang kita miliki, yang itu kita berikan kepada orang lain. Ya, makanya kayak tadi loh. Bagaimana mungkin sih teman-teman bisa membahagiakan orang lain kalau dirinya sendiri nggak bahagia? Yo, bagaimana mungkin teman-teman mencintai orang lain kalau dirinya sendiri itu tidak bisa mencintai dirinya sendiri? Itu ya. Itu dari beliau. Baru kita lihat ya pandangan-pandangannya beliau. Oke. Jadi ada Tuhan, pikiran ilahi dan alam semesta. Coba kita lihat genealoginya dulu. Jadi Cicero ini seorang skeptis ya. Jadi teman-teman itu kalau cermat dengan kajian ini, kita itu pernah mengangkat seorang filsuf yang namanya itu René Descartes. Jadi tulisannya itu René Descartes, tapi membacanya itu René Descartes. Ini kan punya gagasan yang disebut skeptis, yaitu apa? Meragukan, mempertanyakan sesuatu yang itu belum bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Jadi kalau ini dalam dunia keilmuan, harusnya kita pun juga begitu. Bahkan dalam ranah keyakinan juga, kita pun juga kalau bisa skeptis. Ya. Jadi jangan-jangan yang kita yakini itu bukan Tuhan. Jangan-jangan Tuhan yang Maha Esa itu bukan sebagaimana yang adanya. Atau jangan-jangan keyakinan kita itu adalah keyakinan yang itu hanya ngintil saja. Keyakinan ngintil itu kan keyakinan yang gak segar, ya. Dan itu gak berani dikritik atau mudah untuk diruntuhkan. Makanya kalau teman-teman itu keimanannya biar segar dan kuat, makanya ayo kita skeptis sebagaimana Cicero. Artinya apa? Ayo kita ragukan keyakinan kita. Apakah sudah benar? Apakah ia sudah monoteisme? Jangan-jangan pluralisme, jangan-jangan dualisme ya. Kita meyakini ada Tuhan yang Maha Esa, tapi pun juga kita masih mengagungkan makhluk-makhluk yang lain, mungkin itu kuburan dan lain sebagainya. Maka skeptisme ini penting. Nah, Cicero ini ya, beliau itu skeptis terhadap keyakinan agama pada zamannya, termasuk era Romawi saat itu. Ya. Karena apa? Agama Romawi saat itu sifatnya itu tradisional. Ya. Jadi kalau itu tradisional, artinya itu ya hanya mengikuti yang kemarin, yang sebelum-sebelumnya. Termasuk orang Romawi itu terlalu menganggap serius adanya mitos-mitos, ada dewa Ra, ada dewa Zeus misalnya, ada dewa petir Thor misalnya. Itu kan macam-macam kalau teman-teman itu belajar dewa-dewa Yunani. Nah, Cicero ini mempertanyakan apa iya sih ada dewa-dewa yang semacam itu dan lain sebagainya. Kalau memang ada,
itu kan kelihatan lucu. Karena apa? Alam semesta yang besar ini kok bisa dikuasai oleh banyak dewa. Nanti kalau dewanya itu ada yang berselisih, nanti dewanya ada yang poligami misalnya, ada yang istrinya itu direnggut oleh dewa yang lain, ya pasti terjadi peperangan. Kalau itu terjadi peperangan, nanti kan efeknya pun juga pada alam semesta. Katanya Cicero, nggak mungkin ah. Makanya beliau itu skeptis. Nah, dari keraguan beliau ini nanti pada akhirnya itu mempercayai bahwa ada alasan ilahi yang itu mengatur setiap aspek alam semesta. Jadi yang mengatur alam semesta itu tidak hanya banyak dewa, satu dewa A dan lain sebagainya, atau dewa yang paling tertinggi di Yunani itu kan dewa Olympus, ya. Nanti di bawahnya dewa Olympus itu kan masih ada dewa-dewa yang itu mengatur lautan, yang itu menguasai hutan, yang itu menguasai timur dan barat dan lain sebagainya. Tapi berkat beliau ini skeptis, beliau itu membantah, enggak ah. Tapi walaupun beliau membantah, beliau ini nanti tetap menghormati kepercayaan orang-orang Romawi yang sifatnya itu tradisionalis. Tapi berkat beliau ini skeptis, beliau ini meyakini, ya, ada alasan ilahi yang itu mengatur setiap aspek alam semesta. Makanya katanya beliau, kalau begitu, aku katakan bahwa alam semesta dan seluruh bagiannya itu menerima tatanan pertama dari pemeliharaan ilahi dan selalu diatur olehnya. Jadi alam semesta kenapa kok harmonis, kenapa kok seimbang, ya. Itu yang mengatur itu bukan banyaknya dewa-dewa yang ada, tapi apa? Tapi diatur oleh tatanan pertama atau pemeliharaan ilahi. Kalau dalam bahasa agama itulah yang disebut Tuhan. Jadi Tuhan itu yang mengatur, yang memelihara, yang menjaga alam semesta. Tidak ada yang mengatur yang itu selain Tuhan. Jelas ya. Jadi kalau beliau itu awalnya nggak skeptis, mungkin beliau itu tidak menemukan sintesa yang semacam ini. Makanya kalau teman-teman itu berani, baik dalam dimensi keilmuan maupun keimanan, ayo kita berani nggak kita skeptis. Nah, coba baru kita masuk ke wilayah kemanusiaan. Pandangannya beliau di bukunya yang judulnya itu De Republica. Katanya beliau begini, semua orang itu diberikan jiwa mereka yang itu melalui api abadi bintang-bintang dan planet-planet yang itu di bawah kendali Tuhan. Makanya temanya kan Tuhan, pikiran ilahi alam semesta. Jangan salah loh ya. Di dalam diri manusia, kalau kita memakai perspektifnya para sufi Islam, itu ada nur ilahi, ada cahaya ilahi yang sumbernya itu ya dari Tuhan. Jadi apa namanya, kalau dalam bahasa agama itu kan kutiupkan ruh dalam dirimu wahai Adam. Loh, Tuhan itu meniupkan ruhnya yang itu dimasukkan ke dalam dirinya Adam, itu kan tidak hanya Nabi Adam saja, tapi pun juga semua manusia itu pun ditiupkan ruhnya Allah ke dalam diri manusia. Ya, jadi dalam bahasa agamanya seperti itu. Tapi kalau itu memakai kacamatanya Cicero, ya, semua orang itu ya diberikan jiwa mereka melalui api abadi bintang-bintang dan planet-planet yang itu di bawah kendali Tuhan. Ya, jadi sampai di sini Cicero ini meyakini, ya, alam semesta yang seluas ini, yang rapi, yang harmonis, ternyata itu ada alasan ilahi yang mengatur setiap aspek alam semesta. Ya, jadi berani nggak teman-teman skeptis biar menemukan sintesa nanti dalam keimanannya. Ya, ini loh, kita lanjutkan. Dari situ beliau menemukan hukum universal. Ya. Jadi katanya beliau, pikiran ilahi tadi inilah yang merancang dan mengatur alam semesta. Bahkan tadi dijelaskan di dalam diri manusia itu ada percikan nur ilahiyah,
yang sumbernya pun juga dari Tuhan. Jadi tatanan alam semesta ini yang seimbang, ya, yang teratur, yang rapi. Tapi kok kenapa banyak musibah dan lain sebagainya? Yaitu yo tangannya manusia. Yaitu yo kesalahannya manusia. Makanya dalam Jawa itu, orang Jawa itu kan punya filosofi mewayu hayuning bawono. Jadi alam semesta ini sudah indah, sudah rapi. Ya, karena ada yang mengatur dan merancangnya. Maka tugas kita yang sebagai manusia, ayo kita memperindah alam semesta biar alam semesta ini tambah indah. Untuk alam semesta ini tambah indah, yo diri kita pun juga harus indah dulu. Makanya kayak tadi, bagaimana mungkin teman-teman itu mengindahkan sesuatu yang ada di luar dirinya, yang sedangkan dirinya sendiri itu belum indah, yo nggak bisa. Makanya indahkanlah diri kita dulu, baru kita mampu mengindahkan orang lain. Ini kan tugasnya orator, negarawan, dosen, guru, profesor. Bagaimana mungkin mereka bisa mengindahkan orang lain, masyarakat, kalau dirinya sendiri itu belum indah, ya. Jadi Cicero itu meyakini, ya. Makanya hukum dalam arti yang tepat itu adalah alasan yang benar dan selaras dengan alam semesta. Jadi kalau di Islam itu kan ada yang disebut sunatullah, ya. Atau dalam bahasa Yunani itu hukum kausalitas, hukum sebab akibat. Kalau teman-teman itu pengen pinter, yo belajar. Loh, ini kan hukum universal, tidak hanya berlaku di Jawa, tidak hanya berlaku di Eropa, semua di level zaman, di level tempat dan waktu. Hukum universal sebab akibat ini berlaku. Bahkan katanya beliau, itu tidak hanya berlaku di Roma, tidak hanya berlaku di Athena, dan lain sebagainya. Bahkan berlaku di setiap zaman yang ada, tempat yang ada. Makanya nanti sintesisnya beliau, kenapa kok terjadi begitu? Ya karena ada pikiran ilahi yang itu mengatur alam semesta. Nah, karena alam semesta ini yang mengatur adalah Tuhan atau pikiran ilahi dalam bahasanya Cicero, ada yang disebut sunatullah, hukum sebab akibat, ya. Kalau hidup kita itu sesuai dengan nature atau sesuai dengan hukum alam semesta, hidup kita itu ya pasti akan harmonis. Hidup kita itu ya pasti akan seimbang. Bagaimana mungkin teman-teman pengen pinter kalau nggak mau belajar? Logikanya kan begitu. Bagaimana mungkin teman-teman yang itu nggak pernah ngejar cewek kok tiba-tiba punya cewek? Bahkan ada orang yang ngejar cewek terus-menerus nggak punya cewek kok, apalagi teman-teman yang itu nggak pernah ngejar cewek. Makanya apa? Yo, untuk bisa mendapatkan cewek agar itu sesuai dengan nature hukum universal, ya teman-teman pun juga setidaknya ngejar cewek, baru nanti teman-teman itu punya cewek. Nah, hukum universal ini katanya Cicero apa? Yang itu tidak hanya berlaku di suatu tempat tertentu, tidak hanya berlaku di Roma, tidak hanya berlaku di Athena atau di Eropa, berlaku untuk semuanya. Bahkan semua orang di segala masa akan dianut oleh satu hukum tunggal dan abadi yang itu tidak dapat diubah. Artinya apa? Seluruh hal yang ada termasuk manusia itu terikat oleh hukum sunatullah. Yang kecil akan besar. Ya, yang besar nanti akan menua, kemudian mati. Tumbuhan-tumbuhan pun juga seperti itu. Alam pun juga seperti itu. Ada siang, ada malam, ada dingin dan lain sebagainya. Itu semuanya karena ada yang mengaturnya, yang itu pikiran ilahi, yang ini mengatur secara universal, disebut hukum hukum sunatullah kalau kita memakai kacamata agama, ya. Nah, itu katanya Cicero. Nah, baru kita masuk, ya, kita pelan-pelan. Saya bacakan secercah keilahian dalam setiap orang. Ini kan tadi di awal sudah disinggung. Loh,
Ada pikiran ilahi yang manusia di dalam dirinya itu ada percikan yang itu sumbernya dari Tuhan. Makanya Cicero ini meyakini bahwa umat manusia itu berdiri di antara Tuhan dan bintang. Kenapa kok begitu? Karena manusia ini sajalah yang unik, yang mirip sama Tuhan. Selain manusia, hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya, itu tidak bisa berdiri di antara Tuhan. Yang bisa berdiri persis mirip dengan Tuhan, itu ya hanya manusia. Makanya beliau menjelaskan, karena alam itu membuat hewan-hewan lain membungkuk untuk mencari makan. Sedangkan manusia sendiri itu justru bisa tegak dan mendorongnya untuk menatap langit. Loh, ini kan sebagai bukti yang itu serupa dengan dirinya dan rumah aslinya, yaitu adalah Tuhan. Ya, hewan-hewan itu menunduk, mereka membungkuk untuk mencari makan. Loh, sedangkan manusia itu kok bisa tegak? Tegak untuk menatap langit. Jadi ini mungkin ada metafornya ya. Sebenarnya yang kita kejar itu yo esensial yang paling tertinggi. Kalau dalam bahasa agama itu kan dijelaskan innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Kita itu yo kembalinya ke Tuhan. Ya, mungkin Cicero ini bahasanya itu menatap langit. Ya, kalau kita memakai agama mungkin bahasanya yo kita awalnya itu yo dari Tuhan, tapi nanti kita kembalinya itu yo ke Tuhan. Makanya serupa dengan dirinya dan itu rumah aslinya, atau kita kembali pada Tuhan. Bahkan manusia dan Tuhan itu mirip. Ya, ini loh asumsinya beliau, kenapa kok ada secercah keilahian dalam setiap manusia. Yang pertama katanya beliau manusia itu mampu loh menyimpulkan hubungan sebab akibat antara objek eksternal. Contohnya, kita itu tidak hanya melihat domino jatuh, namun kita bisa memahami loh bahwa domino jatuh itu sebagai bagian rangkaian peristiwa. Contoh teman-teman itu misalnya patah hati, itu kan satu peristiwa. Dan teman-teman menyadari diputus oleh ceweknya. Loh, itu kan teman-teman itu menyimpulkan tidak hanya satu peristiwa, tapi bisa menyimpulkan hubungan sebab akibat di antara peristiwa-peristiwa yang sebelumnya. Loh, kenapa kok saya itu diputus oleh cewekku? Kan begitu. Artinya kita yang sebagai manusia itu bisa memahami peristiwa-peristiwa yang itu terjadi hari ini, yang sebab akibatnya itu dari peristiwa yang dulu atau yang kemarin, akhirnya terjadi peristiwa sekarang. Oh, kenapa ya kok saya itu diputus? Oh, mungkin saya ini pelit. Oh, mungkin saya ini kemarin melakukan kesalahan, selingkuh dan lain sebagainya. Loh, artinya kita bisa membaca peristiwa hari ini yang kita alami itu tidak hanya sekarang saja, tapi kita mampu menghubungkan dengan peristiwa-peristiwa yang lain yang sebelumnya, yang pada akhirnya kita bisa menyimpulkan hari ini. Makanya benar juga ya kalau saya diputus karena perilakuku kemarin itu selingkuh ya. Itu manusia yang bisa mikir seperti itu. Hewan itu nggak bisa. Hewan itu misalnya putus patah hati itu gimana? Masa ada hewan patah hati kan nggak ada. Yang bisa itu manusia. Itu katanya Cicero yang pertama. Yang kedua katanya beliau, akal itu memperlengkapi kita untuk mengingat peristiwa. Ya. Sehingga kita itu dapat mengumpulkan pengetahuan dan pemahaman tentang dunia sepanjang hidup kita. Kalau dalam bahasa lain kenangan, sejarah, peristiwa yang sudah berlalu. Loh, kita kan ingat semuanya. Wah, dulu cinta pertamaku namanya Anissa. Wah, dulu putus dari Anissa, saya lama nggak jatuh cinta lagi, nanti jatuh cinta lagi dengan Nadia. Loh, itu kan peristiwa-peristiwa yang lalu, tapi di dalam memori akal kita itu masih
bisa mengucapkannya, mengingatnya. Itulah hebatnya manusia. Yang bisa seperti itu ya manusia, hewan itu nggak bisa. Hewan kemarin misalnya berduaan dengan hewan yang lain, hari ini pun juga dia itu nggak ingat apa peristiwa yang terjadi kemarin. Yang bisa mengingat peristiwa-peristiwa yang sudah berlalu itu ya manusia. Makanya hari ini banyak sekali buku-buku sejarah, ya, sejarah India, sejarah Yunani, sejarah Eropa dan lain sebagainya. Yo yang bisa manusia, hewan nggak bisa. Misalnya bisa mungkin ya ada apa sejarah revolusi perubahan apa namanya peradaban hewan yang itu membantai manusia perang dunia ketiga. Tapi kan yang terjadi nggak ada. Yang bisa seperti itu ya manusia. Itu yang kedua. Yang ketiga katanya beliau, kapasitas nalar manusia itu mampu loh mengatur perilaku kita. Itulah yang membedakan diri kita itulah yang membedakan diri kita yang sebagai manusia itu berbeda dengan hewan. Makanya beliau mengucapkan tidak seperti hewan yang itu menjadi budak nafsunya. Sedangkan manusia dengan akal nalarnya, akalnya, manusia itu dapat loh bertindak sopan dan penuh perhatian. Ya, kenapa kok kita perilaku kita lembut, kita bisa bertata krama, kita bisa menghormati orang lain, kita bisa menghargai orang lain, respect ya. Karena kita itu punya kapasitas nalar yang itu memungkinkan mengatur perilaku kita. Oh, kenapa ya kok saya kemarin itu jahil sama temanku? Kenapa ya kemarin saya itu bohong loh? Dengan apa namanya kesalahan-kesalahan itu karena kita punya common sense, akal sehat, akhirnya nanti pun juga lama-lama kita tidak menjadi orang yang pembohong atau orang yang usil ya. Makanya apa? Ayo kita gunakan kapasitas nalar kita karena ini adalah anugerah terbesar yang diberikan Tuhan kepada manusia. Biar apa? Biar manusia itu mampu bertindak sopan dan penuh perhatian. Bahkan kalau kita memakai kacamatanya para sufi, puncaknya kesopanan perilaku manusia itu ya takhaluk bi akhlakilah. Jadi akhlak kita itu tidak sebagaimana akhlaknya manusia, tapi akhlak kita itu mirip, yang itu mirip sebagaimana akhlaknya Tuhan, ya. Iya, wujud kita itu manusia, tapi perilaku kita itu gambarannya seperti halnya yang ada di Asmaul Husna. Kita lembut, kita bijaksana, kita penuh perhatian, kita punya cinta, dan lain sebagainya. Kenapa kok bisa seperti itu? Ya karena kembali lagi kita punya kapasitas nalar. Yang terakhir katanya beliau, ini ditegaskan lagi. Pencaharian kebenaran oleh umat manusia, pencahariannya yang penuh semangat, itu merupakan hal yang paling khas bagi manusia. Ya, jadi dunia ini kan ada banyak kebenaran. Kebenaran dari agama, kebenaran dari sunatullah, kebenaran dari apa namanya lain sebagainya. Manusia itu punya curiosity and wonder, rasa ingin tahu dan takjub. Karena manusia itu punya akal, ya. Akhirnya manusia itu punya curiosity, rasa ingin tahu, rasa penasaran, ingin membuktikan sesuatu hal yang ada di depannya. Ya, makanya apa? Manusia itu nggak pernah selesai. Manusia itu nggak pernah puas kalau kita sadari ya, kalau kita mau objektif atau kalau kita itu nggak dogmatis ya. Jadi kebenaran yang kita miliki dan kita tahu di luar sana itu masih ada banyak kebenaran. Loh, rasanya kan kita ingin menambah selalu kebenaran. Ya kan? Bayangkan loh, teman-teman itu kan ilmunya kan ya sudah banyak, bacaannya pun juga sudah banyak, tapi kok rasanya pengen nambah ilmu terus, rasanya itu pengen apa menguasai ilmu ini dan ilmu itu, yaitu karena apa? Karena itu yo khasnya bagi manusia, karena manusia punya akal
dan akal ini sebagai alat untuk mencari kebenaran. Makanya kalau kita memakai kacamatanya Abu Yakub Yusuf Al-Kindi, beliau kan menegaskan kebenaran itu ada di mana-mana. Toh seandainya kita mampu mencari dan menemukan kebenaran itu, diri kita itu semakin bercahaya. Makanya semakin banyak kebenaran yang kita miliki, diri kita semakin bercahaya. Karena apa? Karena kebenaran itu sendiri itu adalah cahaya. Makanya kalau kita menyadari itu, ayo kita jangan malu-malu untuk mengejar kebenaran. Karena di dalam diri manusia itu ada curiosity and wonder. Nah, kalau kok kita nggak ada hasrat, nggak ada rasa ingin tahu, yang itu mencari sesuatu kebenaran yang ada di luar diri kita, ya kita ya sebenarnya bukan manusia, walaupun wujud kita manusia. Ya, nah untuk menegaskan kita itu manusia, ayo kita tegaskan kalau kita itu nggak mau berhenti mencari kebenaran walaupun di dalam diri kita sudah ada banyak kebenaran. Itulah mengapa ada secercah keilahiyahan dalam setiap manusia, karena manusia itu kedudukannya mulia. Itu ya, itu dari Cicero. Ini ditegaskan lagi oleh beliau. Ya, kalau tadi kan tegasnya beliau apa? Ada pikiran ilahiyah yang itu mengatur alam semesta. Sekarang kita agak lebih spesifik lagi, yaitu tentang human, manusia. Katanya beliau apa? Setiap manusia itu diberkahi dua persona. Yang pertama itu bersifat individual. Yang kedua itu bersifat umum, ya. Kalau di aspek individual itu hubungannya dengan bakat, hubungannya dengan selera. Yo kayak teman-teman itu loh, seleranya cewek kan beda-beda. Mas, selera cewekku itu yo yang pinter, yang solehah, yang anggun. Nanti teman yang satunya bilang, Mas, selera cewekku itu yo yang menerima apa adanya lah, yang sederhana, sing penting manut ya. Itu kan selera. Kalau kita masuk di apa di level individual, yo manusia kelihatan berbeda. Karena apa? Karena ini berurusan dengan bakat, selera, dan tugasnya masing-masing. Oh, kamu itu tugasnya sebagai negarawan. Oh, kamu itu tugasnya sebagai menteri. Oh, kamu itu tugasnya sebagai RT. Kamu tugasnya sebagai guru. Itu kelihatan berbeda-beda. Kalau itu dilihat dari aspek individual. Kenapa kok Cicero itu menegaskan ada keuniversalitasan kemanusiaan itu yo di level umum, ya. Ini mencangkup kemampuan berbicara dan bernalar, ya. Setiap manusia yang ada itu punya potensi untuk bisa ngomong, untuk bisa retorika, untuk bisa berdialektika. Nggak ada manusia yang itu nggak bisa ngomong kecuali orang-orang tertentu yang itu punya kelainan. Ya, bahkan katanya Cicero, setiap manusia yang ada itu bisa berpikir, bisa bernalar, ya. Makanya tegasnya beliau, akal budi ini adalah kebaikan tertinggi. Ya, ini kan relevan dengan agama Islam kalau teman-teman sadar atau tidak. Loh, wahyu pertama yang turun, yang diterima oleh Kanjeng Nabi, itu kan bukan ayat yang menegaskan keimanan, kan enggak, melainkan apa? Melainkan ikro, menegaskan ayo berpikir, ayo belajar, ayo tafakur, ya. Ini kan urusan akal budi, urusan bernalar. Artinya apa? Di dunia Islam pun nalar ini pun juga memiliki kedudukan yang tinggi, kedudukan yang esensial. Sebagaimana pandangannya Cicero, manusia secara umum, ya, itu memiliki akal budi, dan akal budi ini sadarilah bahwa ini adalah kebaikan tertinggi. Itu nanti yang membedakan diri kita
diri kita yang sebagai manusia itu berbeda dengan makhluk-makhluk yang lain. Bahkan para filosof Yunani termasuk Aristoteles ya, itu kan punya pandangan yang disebut hayawanun anatikoh ya. Ini pandangannya filosof Islam, hayawanun anatikoh. Jadi makhluk yang bisa berpikir dan bernalar itu ya manusia. Hewan itu nggak bisa. Bebek itu nggak punya pikiran besok pengen membangun apartemen, besok pengen membuat revolusi untuk melawan manusia karena setiap malam itu manusia pada menyembelih bebek untuk dibakar di pinggir-pinggir jalan loh. Kalau seandainya bebek itu punya nalar, itu mungkin loh bisa terjadi perang dunia ketiga atau mungkin mereka itu bisa revolusi. Kalau seandainya kalau memang ada satu saja filosof bebek itu ngeri, itu bisa mengerikan loh ya. Itu bisa perlawanan luar biasa bagi manusia itu. Tapi kan nggak ada. Yang bisa begitu ya manusia. Karena apa? Karena manusia punya akal. Ya, bahkan katanya Cicero, itulah mengapa pentingnya akal untuk ditekankan. Karena akal itu hadir di dalam diri manusia maupun dalam dirinya Tuhan. Loh, Tuhan itu kan menciptakan alam semesta. Dan alam semesta ini kita sadari itu tatanannya rapi. Tatanannya itu harmonis, seimbang, gak timpang. Ya, loh, itu kemungkinan besar katanya Cicero, Tuhan pun juga punya akal, punya kecerdasan. Itu sebagaimana yang ada di dalam diri manusia. Makanya Cicero itu menegaskan ada kemitraan primordial antara manusia dan Tuhan. Jadi satu-satunya yang mirip dengan Tuhan itu ya manusia. Ada kemitraan primordial. Ya, ini kan agak relevan ya dengan sufi-sufi Islam ya. Yang bisa punya akhlak sebagaimana akhlaknya Tuhan itu ya manusia. Yang bisa menyatu dengan Tuhan itu ya manusia dan lain sebagainya. Makanya beliau itu sebagaimanapun seseorang itu mendefinisikan manusia. Loh, yang bisa mendefinisikan manusia itu ya manusia. Bebek itu nggak bisa loh mendefinisikan bebek itu nggak bisa. Entok apalah kucing itu mendefinisikan dirinya sendiri itu nggak bisa. Yang bisa itu ya manusia. Itu kan unik. Maka apa? Definisi yang sama berlaku untuk kita semua. Ini adalah bukti yang cukup bahwa tidak ada perbedaan mendasar dalam diri manusia. Kalau kita melihat secara umum, ya, manusia itu memiliki kemampuan berbicara dan bernalar. Nanti pada sintesisnya ada kemitraan primordial antara manusia dan Tuhan. Kita menyadari bahwa ternyata manusia itu sama. Ternyata manusia itu nggak ada perbedaan. Karena apa? Semua manusia ternyata punya akal, punya nalar. Inilah yang nanti kenapa manusia memiliki kedudukan yang tinggi di tengah alam semesta. Ya, itu katanya Cicero. Kita lanjutkan. Ini loh, dalam aspek umum tadi kan manusia punya kemampuan berbicara. Ada istilah retorika. Jadi memang Cicero ini pun juga dikenal sebagai seorang ahli retorika karena beliau itu seorang negarawan. Jadi manusia kok bisa retorika? Jangan salah loh ya. Itu adalah kemampuan ilahi ya. Jadi kemampuan ketuhanan yang itu dimiliki oleh manusia itu adalah kemampuan berbicara. Bahkan dalam pandangannya Cicero, itulah yang disebut ratu seni. Ya, teman-teman hari ini kok bisa retorika, itu kan bisa mendorong orang lain, ya, bisa menggerakkan orang lain. Yang itu hanya dengan kalimat-kalimat saja, hanya dengan ucapan-ucapan saja. Jadi saya itu punya dosen, punya guru, kalau dilihat itu ya biasa-biasa saja. Ganteng pun juga, ya ganteng lah ya.
beliau lembut dan lain sebagainya, tingkahnya itu enggak revolusioner, tapi dialektikanya, retorikanya itu indah, ya. Maka banyak mahasiswanya yang itu tergerakkan yang itu menuju pada kebaikan yang tertinggi, ya. Itu kan menginspiratif kalau kita itu bisa memiliki kemampuan retorika. Bahkan kita hanya modal ngomong saja, kita itu bisa menggerakkan massa. Kayak Soekarno itu loh. Salah satu modalnya untuk memperjuangkan Indonesia menjadi negara yang merdeka itu karena beliau itu ahli retorika, mampu menggerakkan masyarakat untuk Untuk ayo kita menjadi masyarakat yang merdeka. Nah, kalau kita itu punya retorika dan semua orang itu punya loh ya, hanya saja kita itu nggak latihan. Nah, inilah yang disebut kita itu punya kemampuan ilahi, ya. Makanya dengan retorika ini orang itu bisa bekerja sama, ya kan? Terjadi yang namanya diskusi, terjadi yang namanya seminar, jagung-jagung, ngerumpi, gosip dan lain sebagainya. Makanya dengan bukan dimensi, dengan keahlian retorika ini yang semua manusia itu bisa, itu akan melahirkan kerjasama, melahirkan komunitas, bahkan bisa mencapai tujuan bersama dan berkompromi dalam berbagai permasalahan. Yang bisa begitu itu ya manusia lagi, katanya Cicero. Bahkan katanya beliau, alih-alih itu menggunakan kekerasan seperti binatang buas, kita yang sebagai manusia justru mampu menggunakan wacana rasional untuk mencapai tujuan kita, ya. Kalau kita kok dikit-dikit dengan memakai kekerasan, saling bunuh-membunuh, menindas satu dengan yang lainnya, ya kita nggak ada bedanya dengan binatang buas. Sedangkan kita yang manusia itu punya kemampuan ilahi yang disebut retorika. Makanya Ayo kita gunakan itu untuk menggunakan wacana rasional untuk mencapai tujuan kita yang itu kita gunakan bersama, biar tidak terjadi konflik, biar tidak terjadi diskriminasi, zolim, mezolimi, dan lain sebagainya. Makanya katanya beliau ada dua jenis konflik. Yang pertama yaitu konflik yang terjadi karena perdebatan. Ya, jadi ada konflik, tapi kok itu dalam wilayah perdebatan, ini adalah wilayah urusan manusia. Tapi ada juga loh konflik yang itu terjadi karena kekerasan, ini urusannya binatang. Ya, boleh kita itu debat, boleh kita itu berbeda pandangan, boleh kita itu kritik mengkritiki. Ini adalah wilayah keilmuan. Sedangkan wilayah keilmuan itu adalah wilayahnya manusia. Tapi kok yang kita gunakan kekerasan, tindas menindas, bunuh membunuh, ini sudah tidak lagi urusan manusia, tapi adalah urusan binatang. Makanya kalau kita menyadari ada kemampuan ilahi yang kita miliki, yang disebut retorika, ayo kita konflik. Tapi dalam wilayah perdebatan, dalam wilayah diskusi, dalam wilayah kritik mengkritik. Biar biar peradaban manusia itu maju, biar keilmuan manusia itu maju. Ya, makanya manusia pun juga menggunakan ucapannya untuk memperoleh pengetahuan dan membagikan keilmuannya itu pada sesama. Ucapan yang dipadukan dengan ingatan dan difasilitasi oleh akal itu akan memungkinkan manusia belajar lebih banyak daripada yang bisa dipahami oleh hewan. Ya, makanya dengan kita menggunakan akal itu, menggunakan ucapan itu, kita akan mudah loh memperoleh pengetahuan. Dan kita mampu loh membagikan kepada sesama. Iya, teman-teman itu belajar, ilmunya banyak, tapi kok teman-teman tidak punya kemampuan untuk retorika dan dialektika, ya ilmunya ya hanya dirasakan sendiri, tidak bisa disebarkan kepada masyarakat atau kepada mahasiswanya. Makanya ucapan, dialektika, retorika ini sangat penting. Ini sebagai alat untuk menyebarkan satu kebenaran
biar kebenaran ini tidak hanya kita rasakan, tapi apa dirasakan oleh semua orang. Karena indigium awal tadi Cicero kan menegaskan, kita hidup itu yo tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi untuk semua orang. Gitu ya. Ternyata retorika itu adalah kemampuan ilahi yang itu ternyata yang memiliki retorika itu hanya manusia, binatang itu nggak punya. Makanya beliau ini punya indigium luar biasa. Perkataan telah memisahkan kita dari kebiadaban dan barbarisme. Ya, jadi kalau kita itu punya akal sehat dan menyadari dan kita punya potensi alat yaitu diskusi, percakapan, kritik mengkritik dan lain sebagainya, loh itu akan memisahkan kita loh dari yang namanya peperangan atau barbarisme. Kenapa kok terjadi kekerasan dan lain sebagainya? Ya mungkin tidak ada forum diskusi, mungkin tidak ada forum percakapan, atau mungkin tidak ada forum pertemuan yang di situ ada keterbukaan, ya. Makanya dengan alat dialektika ini, ayo kita gunakan biar tidak terjadi perang, biar tidak terjadi barbarisme. Ya itu ya. Nah, ini kita lewati. Kita masuk ke kebajikan sosial. Katanya Cicero yang pertama, kehidupan kita, sadar atau tidak sadar, secara alami itu pendek loh ya. Namun kenangan tentang kebaikan di dalamnya akan abadi. Ya sadari ya, umur kita itu paling berapa sih? Mentok paling 70 tahun. Dan kita nggak sadar. Ada orang yang itu 30 tahun sudah meninggal. Baru kemarin itu ngopi sama saya, ternyata kemarin meninggal. Kita kan nggak tahu. Waktu kita terasa pendek. Tapi kok kita meninggalkan kebaikan, meninggalkan cinta, meninggalkan keindahan dan lain sebagainya, kita itu merasa abadi, kita itu terasa hidup yang itu nggak pernah mati, walaupun secara fisik kita mati. Bayangkan itu loh, para wali, para ulama, para filosof, mereka kan jasanya luar biasa terhadap dunia. Entah itu terhadap sosial, entah itu terhadap negaranya, entah terhadap peradaban, peninggalan-peninggalannya. Karena mereka sadar, kalau kita hanya hidup saja, hidup ini pendek. Untuk agar hidup kita itu berwarna dan terasa abadi, ayo kita tinggalkan kebaikan di dunia ini. Ya, jadi misalnya teman-teman itu bukunya banyak. Karena sejak S1 sampai hari ini itu sudah mengoleksi dan dibacanya, kemudian disimpan rapat di rumahnya. Dan teman-teman punya wasiat, nanti seandainya saya itu meninggal, biarkan buku-buku ini itu diwakafkan di universitas atau lembaga pendidikan. Loh, itu kan luar biasa. Kita terasa abadi, kita terasa hidup selamanya. Kalau kita mau mengisi waktu kehidupan kita dengan kenangan tentang kebaikan. Ada juga dari beliau, cinta yang diberikan dalam kehidupan membuat seseorang hidup melampaui waktunya sendiri. Siapapun yang dicintai akan selalu hidup dalam hati orang lain. Jadi teman-teman kok mencintai seseorang, orang lain yang dicintai itu walaupun sudah meninggal atau jauh dari kehidupan kita, tapi orang itu senantiasa hidup di dalam diri kita. Dia sebenarnya itu nggak mati, yang mati itu hanya jasadnya. Jadi dia itu mengabadi, dia itu selalu ada di mana di dalam diri kita karena kita itu mencintainya. Logika ini ayo kita balik. Yang dicintai itu adalah diri kita. Makanya apa? Ayo kita lakukan sesuatu yang luar biasa. Kebaikan-kebaikan kita sumbangkan, kita berikan kepada manusia. Biar banyak orang yang mencintai kita. Ya, biar banyak orang yang mencintai kita. Kalau orang sudah mencintai kita, walaupun kita sudah nggak ada, diri kita itu abadi sebenarnya. Itu katanya Cicero. Ada lagi, alam dengan hukumnya menetapkan bahwa seorang manusia harus bersedia mempertimbangkan kepentingan orang lain, siapapun ia,
dengan alasan mendasar, yakni karena kita itu sama-sama manusia. Ya, jadi kita itu nggak boleh egois, nggak boleh menang-menangan sendiri. Kita harus bersedia mempertimbangkan kepentingan orang lain. Ya, boro-boro teman-teman sudah profesor, sudah doktor, pengen menang-menangan sendiri. Itu malah mencerminkan kalau teman-teman itu bukan doktor. Ya, masuk dokter ya begitu. Makanya semakin ilmu kita itu banyak, sebenarnya kita itu lebih mementingkan orang lain. Ya, gambarannya kayak teman-teman itu loh, saat jatuh cinta, itu yang dipikirkan kan apa namanya? Orang yang dicintainya. Kalau ke mall, ya lihat baju, itu bajunya yang cocok yang mana ya untuk orang yang saya cintai, kan begitu. Nanti pindah lagi melihat sepatu, wah sepatu itu kayaknya cocok loh untuk orang yang kita cintai. Bahkan kita sendiri itu nggak mikir saya beli sepatu atau enggak ya, saya beli baju atau enggak ya. Kita itu menomordirikan diri kita itu nomor yang sekian. Nomor pertama siapa? Yaitu adalah orang yang kita cintai, ya. Gambarannya ya kayak begitu. Nah, yang terakhir, ini yang nggak disukai oleh Cicero. Orang yang itu mengambil sesuatu dari orang lain, ya, dan meningkatkan keuntungannya sendiri dengan mengorbankan keuntungan orang lain ini lebih buruk daripada kematian, lebih buruk daripada kemiskinan, dan lebih buruk daripada penderitaan. Ya, kita nggak bolehlah memandang orang lain yang itu apa, mengambil sesuatu yang itu dari orang lain, atau pengen punya jabatan tapi menjatuhkan orang lain. Coba kita lihat diri diri kita sendiri. Apakah diri kita pun juga seperti itu? Kalau kok seandainya diri kita seperti itu, kita adalah orang yang buruk dari kematian, lebih buruk dari kemiskinan dan penderitaan. Makanya kalau kita menyadari ini, ayo kita jangan mengambil hak orang lain. Kita jangan mencapai cita-cita kita yang itu menjatuhkan orang lain. Ya, itu tidak manusiawi katanya Cicero. Baik, kita lanjutkan. Kalau ini persahabatan. Beliau punya pandangan unik begini. Seorang sahabat adalah diri kita yang kedua. Ya, unik kan? Teman-teman punya sahabat nggak kira-kira? Kalau teman-teman mengatakan, sahabatku itu banyak loh, saya justru nggak percaya. Sahabat itu cuma satu. Ya, kenapa kok cuma satu? Karena kita menemukan diri kita yang itu wujudnya ada pada orang lain. Ya, bisa dipahami ya. Aku menemukan diriku sendiri yang itu wujudnya pada sahabatku. Jadi sahabatku itu sebenarnya itu yo diriku sendiri yang itu bercermin apa namanya, yang itu apa, diri kita yang itu wujudnya ada di orang lain. Itulah sahabat. Makanya seleranya sama, diskusinya sama, tujuannya sama, apa namanya, cita-citanya sama. Karena apa? Yo sahabat itu yo diri kita sendiri. Yang kedua, ada juga persahabatan itu meningkatkan kebahagiaan, meredakan kepedihan, menggandakan kegembiraan dan memecah penderitaan. Wah, ini kan keren ya. Ayo kalau kita menyadari ini, ayo kita cari sahabat. Ya, karena sahabat itu akan lebih membahagiakan. Ya, kalau teman-teman galau bersama sahabatnya, itu akan meredakan kegaluan kita. Justru kita itu malah bisa ketawa-ketawa, bisa curhat dan lain sebagainya. Dan kalau kita itu menderita, kita bisa memecahkan permasalahan itu dengan sahabat kita. Karena sahabat itu yang mau tulus mendengarkan kita, mau menerima kita yang itu apa adanya. Makanya kan ada istilah, ya, pernikahan yang langgeng itu kan ketika pernikahan yang bermula dari sahabat. Karena kita sudah menemukan diri kita yang itu ada di orang lain. Nah, kita lanjutkan. Musuh dapat membunuhmu, namun hanya sahabat yang mampu menyakitimu. Jadi sebenarnya yang mampu menyakiti diri kita sebenarnya itu yo sahabat sahabat kita sendiri. Ya,
Jadi nggak ada orang lain yang bisa menyakiti diri kita. Satu saja yang bisa menyakiti kita, yaitu adalah sahabat kita sendiri. Dan sahabat itu nggak mungkin dan nggak tega menyakiti diri kita. Ya, sejak awal aku ingatkan prinsip ini. Persahabatan hanya dapat eksis di antara orang-orang baik. Jadi kalau teman-teman itu ingin menemukan sahabatnya, teman-teman rumusnya harus menjadi orang baik dulu. Ya, karena apa? Persahabatan itu lahir, yo karena terjadi pada orang-orang yang baik. Yang terakhir, orang yang memfitnah sahabatnya, yang tidak membela sahabatnya saat dicela, yang menjadikan sahabatnya bahan tertawaan untuk menunjukkan keunggulannya, yang tidak dapat menyimpan rahasia sahabatnya, katanya Cicero apa? Camkan dan hindari dia. Kalau kita menemukan sahabat yang semacam ini, itu adalah bukan sahabat, ya. Kita hindari saja orang yang semacam itu. Itu katanya Cicero. Oke, kita lanjutkan lagi. Baru kita ketemu yaitu beberapa wisdom atau kebijaksanaan dari Cicero. Katanya beliau apa? A room without book is like a body without a soul. Jadi ruangan kok tanpa buku itu justru seperti tubuh tanpa jiwa. Jadi coba ya teman-teman dicek, kamarnya itu ada bukunya enggak sih? Ruang tamunya ada bukunya enggak? Atau ruang kantornya ada bukunya tidak? Kalau kok seandainya tiada bukunya, ya tidak ada buku yang itu di sudut-sudut itu malah apa? Seperti tubuh kita yang itu tanpa jiwa. Ya teman-teman bisa membayangkan, seandainya kita punya tubuh, ya tubuh kita gagah dan lain sebagainya, tapi di dalamnya nggak ada jiwanya, atau nggak ada rasanya, nggak ada sensasinya. Maka untuk agar hidup kita ini ada sensasinya dan lebih bermakna, ayo kita buat ruangan-ruangan kita yang kita tempati itu harus ada bukunya. Entah teman-teman punya perpustakaan pribadi atau punya lemari yang isinya itu buku, ya. Jadi di situ teman-teman kan nanti bisa membacanya, bisa mengumpulkannya. Nah, itu pertama dari beliau. Ada juga, if you have a garden and a library, you have everything you need. Jika engkau punya taman dan perpustakaan, ya, you have everything you need. Seolah-olah itu kita sudah memiliki semua apa yang sudah kita butuhkan, ya. Itu pandangannya Cicero. Jadi teman-teman kok punya taman itu kan ada bunganya, ada tanamannya, sekaligus di situ ada perpustakaannya. Itu kan lengkap luar biasa. Ya coba-coba nanti teman waktu punya rumah, buatlah yang di depan rumahnya itu ada tamannya dan di situ dikasih perpustakaan. Ya. Jadi you have everything you need. Jadi seolah-olah ya, teman-teman itu sudah punya semua yang itu dibutuhkannya, ya. Jadi mau santai-santai di situ rasanya enak, mau belajar di situ, mau nugas di situ rasanya pun juga enak. Ada juga, if we are not ashamed to think it, we should not be ashamed to say it. Jika engkau tidak malu memikirkannya, seharusnya engkau tidak malu untuk mengatakannya, ya. Kalau ini diserempetkan ke orang jatuh cinta, teman-teman itu kan selalu memikirkan dia yang dicintainya, ya. Bangun pagi, pertama kali yang dipikirkannya dia. Nanti waktu tidur, terakhir kali yang dipikirkannya itu si dia. Loh, itu kan if we are not ashamed to think it, ya kan? Jika engkau tidak malu memikirkannya, we should not be ashamed to see. Harusnya kita tidak malu untuk mengatakannya. Katakanlah saja. Karena si dia itu selalu ada di dalam pikiran kita dan
teman-teman pun juga memikirkannya. Yuk, apa susahnya kita mengatakan? Ya, biasanya teman-teman itu kan hanya berhenti di memikirkannya saja, nggak berani mengucapkannya. Yuk, katakanlah, aku ini rindu kamu. Katakanlah, aku ini sudah lama memendam rasa kepadamu. Loh, itu kan harus butuh keberanian. Ayo teman-teman, daripada hanya memikirkannya, ayo kita ucapkannya. Ya, karena katanya Cicero, loh, kita saja memikirkannya itu nggak malu kok. Mosok yo mengucapkan, mengatakannya kok malu. Harusnya yo nggak malu. Ada juga beliau ini, will there life, there's hope. Ya, jadi selagi ada kehidupan, di situ ada harapan. Jadi seperti halnya indigium yang pertama tadi loh, dum spiro spiro. Ya, selama masih bernafas, ya masih ada harapan. Jadi nggak ada istilah patah hati, kemudian teman-teman hidupnya gelap, kemudian nggak mau berjuang lagi, nggak mau kuliah lagi, nggak ada yang seperti itu. Selama masih ada kehidupan dan kita masih bisa bernafas, ya, di situ masih ada harapan. Jadi hidup itu kan kuncinya ada di harapan. Kayak ibu itu, dia bisa semangat hidup, dia bisa melanjutkan kehidupannya. Karena si ibu ini punya harapan untuk anaknya. Yang diharapkan apa? Nanti anaknya bisa sukses, nanti anaknya bisa hidup yang bahagia. Nanti pun juga yang kuliah S1, itu kan kuliahnya bisa expert karena punya harapan. Harapan nanti masa depannya baik, harapan nanti lulusnya itu bisa montem, ya. Jadi harus ada harapan dalam kehidupan di level apapun. Jadi nggak ada alasan teman-teman galau, teman-teman kehilangan seseorang kemudian bilang sudah nggak punya harapan. Nggak ada istilah yang seperti itu, ya. Ini tentang filsafat dari Marcus Tullius Cicero. Katanya beliau apa? To study philosophy is nothing but to prepare oneself to die. Jadi belajar filsafat itu bukanlah apa-apa, ya. Tapi apa? Mempersiapkan diri untuk mati. But to prepare oneself to die. Jadi teman-teman hari ini yang itu gandrung dengan filsafat, justru katanya Marcus Tullius Cicero, itu justru bukanlah apa-apa, tapi untuk mempersiapkan diri kita. Nanti setelah mati, itu mau apa yang kita tinggalkan. Ya, kebaikan-kebaikan apa yang sudah kita tinggalkan. Dan persiapan yang seperti apa yang itu kita siapkan untuk kehidupan yang akan datang. Jadi memang filsafat itu menegaskan hidup kita hari ini dan hari yang akan datang. Ya, makanya di studi filsafat yang paling dasar itu kan membicarakan being yang ada. Bahkan yang ada itu ada yang gak hari ini saja, bahkan ada yang kemarin, bahkan ada yang akan datang. Nah, ada yang akan datang ini pun juga dipersiapkan dalam dunia filsafat nanti setelah kita mati, ya, biar mati kita itu jauh lebih bermakna. Ya, kayak dalilnya para motivator itu loh. Kalau kita itu lahir, semua orang pada bahagia, ya, pada tersenyum, ya. Nanti setelah kita mati, yo harusnya orang-orang itu pun juga bahagia dan tersenyum. Tandanya apa? Bangga dengan jasa-jasa kita. Oke, ada lagi yang terakhir. Ini pun juga kebijaksanaan dari Cicero. Aku mengkritik dengan berkarya, bukan dengan menemukan kesalahan. Ya. Boleh berbeda, tapi kita jangan mencari-cari kesalahannya. Kritik silakan mengkritik, ya, tapi mengkritik bukan dengan menjatuhkan, bukan dengan menyalahkan, bukan dengan menemukan kesalahannya. Untuk agar kita produktif dan berkembang, ayo kita mengkritik dengan cara berkarya. Itu kan ada seorang profesor dari Jakarta, Prof. Horace Shihab, ya. Banyak orang yang sinis dengan beliau, tapi beliau itu mengkritik dengan buku, dengan berkarya, ya.
itu jauh lebih esensial. Itu katanya Cicero. Lanjutnya apa? Keheningan berbicara banyak. Ya, ini kan agak mengkritik dunia hari ini yang penuh dengan mensos ya. Orang bergerak, orang pengen tampil, orang pengen dianggap, orang pengen wow dan lain sebagainya. Justru katanya Cicero, ayo kita bergerak di situasi yang hening, yang senyap ya. Kita tumbuhkan, kita naikkan nilai kemanusiaan kita yang benar-benar itu high value man. Tapi apa? Tapi kita itu dalam pergerakan senyap. Artinya apa? Ya kita jangan banyak bicara, kita jangan tampilkan diri kita, ya. Jadi nanti teman-teman itu menjadi luar biasa, itu kan tiba-tiba mengagetkan orang lain, ya. Menghilang 7 tahun, 8 tahun, yang teman-teman itu fokus belajar, fokus membaca, hanya hidup di dalam perpustakaan, tanpa membuka identitasnya, tanpa membuka di medsos dan lain sebagainya. Nanti 7-8 tahun tiba-tiba itu keluar, itu malah mengagetkan orang lain. Artinya apa? Ayo kita bergerak dalam keheningan, tanpa kita membuka diri kita, biar kita itu tidak terjebak pada riya. Ya, berbeda kan hari ini, semua orang belum proses itu sudah tampil, ya, sudah memperlihatkan diri. Yang terakhir, kita tidak harus menemukan kebijaksanaan, tapi juga harus menikmatinya, ya. Teman-teman kan sudah mengejar kebenaran, mengejar kebijaksanaan, itu sangat bagus, tapi jangan lupa ya, ada step yang agak lebih tinggi lagi. Kalau kita sudah menemukan kebenaran dan kebijaksanaan, tapi juga harus kita nikmatinya. Kayak teman-teman sudah menemukan konsep kalau membaca itu penting. Yo itu jangan hanya berhenti pada konsep, kita pun juga harus menikmatinya. Seperti apa sih indahnya bersama buku, seperti apa sih manisnya berlama-lama dengan ilmu. Loh, itu jauh lebih, rasanya itu lebih esensial, rasanya jauh lebih nikmat. Jadi kebenaran kalau hanya sebatas pada konsep teori dan definisi, itu yang nggak ada artinya. Artinya kita belum menikmatinya. Untuk agar kita bisa sampai merasakan indahnya di dalam kebenaran, yuk kita yuk action, kita yuk melakukannya. Yuk kayak teman-teman itu loh, kayak tadi, apa namanya, tidak malu untuk memikirkannya. Harusnya apa? Harusnya ya tidak malu untuk mengatakannya. Ini kan sebagaimana yang terakhir ini. Kayak teman-teman itu isinya hanya naksir saja, hanya melihat saja di medsosnya. Tiap hari itu pikirannya itu si cewek dia, malam si cewek dia. Artinya itu kan hanya sebatas di pikiran. Yo kalau bisa teman-teman action, kejar si ceweknya sampai mendapatkannya. Artinya apa? Teman-teman itu tidak hanya memikirkannya, tapi apa? Mendapatkannya, menikmatinya, merasakan indahnya bersama dia, merasakan manisnya saat berdampingan dengan dia. Artinya apa? Kita tidak hanya kita tidak hanya memikirkan si dia, tapi juga merasakan manisnya bersama dia, gitu ya. Itu katanya Cicero. Jadi martir wisdom, jadi kebijaksanaan seorang martir dari Marcus Tullius Cicero. Baik, semoga bermanfaat. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.